Saya minta diterapkan pasal apa peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda. Gini, tadi mediasi, saya minta diterapkan pasal apa peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Mas Gibran tapi mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya, apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Gini, tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Coba nggak salah SEMA-nya nih. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Itu 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang apa secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama. Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Itu. Mas, misal nanti minggu depan Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak Padara, mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta dibawakan sekalian? Gini, karena data itu udah berserakan, udah melimpah di teman-teman ya, udah banyak data itu ya. Jadi nanti kita simpel aja, minta nggak perlu data lagi, tinggal mau damainya gimana itu. Ya, nggak perlu data lagi karena data akan dibuat yang sekarang melimpah di media massa, di media sosial, udah banyak tahu kan. Nah, tapi nanti itu saya coba kalau sampai pembuktian, saya bawa ke ranah pembuktian. Itu. Ya. Jadi Bapak sendiri mau berdamai atau tidak? Gini, saya berkali-kali menyatakan karena ini adalah cacat bawaan, bagaimana saya bisa damai? Bukan saya yang damai, maka dia yang harus berdamai. Satu-satunya cara mundur. Itu. Jadi syarat damai malah justru minta Mas Gibran mundur gitu. Proposal damainya. Nah, nanti deh proposalnya nanti aja untuk minggu depan ya. Saya belum buat gimana, tapi itu yang saya gugat ini adalah cacat bawaan. Dari awal saya bilang cacat bawaan. Kalau saya damai dimarahi warga negara kan, ya kan? Bagaimana? Nah itu, maka satu-satunya cara karena menurut saya cacat bawaan di pendidikannya. Itu pendidikan itu syarat subjektif loh, jadi melekat. Kalau itu nanti bisa diselesaikan ya dengan cara apa? Ya sekolah lagi, kan gitu kan? Nah itu terlanjur, menurut saya pendidikannya nggak cukup, undang-undangnya itu nggak cukup memenuhi itu ya. Oke, cukup? Ya. Makasih Pak. Oke, makasih. Ketemu lagi minggu depan ya. Iya siap. Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Nah, penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya. Hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan, ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap
dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat, ya saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya satu prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan, ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu, ya. Oke. Pas seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang akan dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Sama kembali lagi bersama saya di channel ini Indonesia Maju. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi di mana keputusan hakim pada siang tadi, ya kita bisa melihat bahwa Gibran benar-benar ya banyak kocak kecoknya. Nah teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas bersama bagaimana video atau bagaimana juga tanggapan masyarakat di bawah ini. Nah teman-teman, mari kita bahas bersama bagaimana kelanjutannya. Nah dimana segera terbongkar keburukanlah juga kecurangan KPU, dan semoga berani jujur demi Indonesia untuk masa depan yang cerah. Ya teman-teman, dimana kita melihat kalau mengadili pejabat ternak Jokowi sampai kiamat gak bakalan ditunjukkan para rakyat. Nah setahu saya harus segera dinepalkan. Nah semoga sidang ada hasil terang di hidup rakyat ini sudah sangatlah muak dengan kepalsuan atau yang namanya kebohongan para geng Solo ini. Nah teman-teman, kekuatan Jokowi dan ternaknya itu atau termul ada KPU, itulah kekuatan utamanya. Nah Jokowi juga, hakim, jaksa, bapak Kapolri semua ini harus dipenjarakan. Nah baru diperiksa supaya cepat ngaku, tidak lama bertele-tele atau ganti semua itu menyengsarakan rakyat, tidak punya malu karena mukanya udah tebal akan hukum. Nah teman-teman, dimana kita melihat hakim harus bertindak sebagai hakim, tidak boleh memihak Gibran atau Jokowi. Kalau memang memihak, mungkin kau akan dihakimi sama rakyatmu sendiri. Nah teman-teman, biasanya sekelompok yang merasa takut sidangnya diulur-ulur, maklum KPU dan Gibran posisinya yang akan berkuasa di dalam sini. Nah tolong kepada Pak penegak hukum ini supaya tegakkan keadilan di negeri ini agar NKRI ini makmur dan tentram, damai, sejahtera. Nah semoga semua pejabat penegak hukum ini sama teman-temannya sudah tidak ada yang namanya peduli keadilan bagi masyarakat Indonesia. Nah semua merasa sudah nyaman dari jabatan masing-masing walaupun ada pelanggaran hukum karena orang penting dianggap benar saja. Nah teman-teman, daripada situ cuman kita cari pembelajaran bahwa kita harus jadikan pembelajaran dari diri kita sendiri bahwa sudah bubarnya aturan hukum di NKRI ini, bahwa yang berkuasa akan menang, yang tidak berkuasa pasti akan tetap salah. Nah dimana penegak hukum teman-temannya harusnya memaksa Pak Gibran selaku Wapres RI harusnya hadir supaya masalah ini cepat selesai, biar tidak semua isu-isu ya cepat terselesaikan. Nah dasar Pak Jokowi ini tidak tahu malu dan kronik-kroniknya bikin kacau negara ini. Nah masa Bapak Prabowo Subianto tidak mendengarkan. Tolong Pak Prabowo bisa menilai kita rakyat sudah sulit cari nafkah dan menjerit akan kebutuhan sehari-hari. Nah dimana teman-temannya, jangan harap keadilan bisa ditegakkan kalau para penegak hukumnya satu komunitas dengan yang tergugat atau penggugat, ya dimana keluarga Jokowi semuanya adalah udah putus urat malunya. Nah dimana kita mohon kepada hormat Bapak Hakim, tolong bantu semua masyarakat ini dan Pak Suban, karena menurut saya itu betul adanya Gibran tidak sekolah. Nah
di mana teman-temannya bapak anak memang hebat. Siapa sih yang mampu menghukum mereka? Ribuan triliun uang di brankas masih utuh, tidak mudah kokoh ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pokoknya harus selesai tuntas, di mana benar adilnya apapun akibatnya. Kalau tidak bisa jadi contoh yang tidak baik untuk generasi berikut atau ya begitu juga kepada masyarakat. Nah, sebenarnya ya teman-temannya, di mana kita ini domainnya kepolisian, di mana untuk menjemput orang-orang yang bersalah. Nah, jika menyelesaikan masalah, faktanya kalau rakyat jelata melakukan kesalahan, itu tim Parco mendatangi langsung. Bagaimana bisa Fufafa menunjukkan ijazahnya karena mereka bermasalah ya. Kami merasa tidak percaya kepada Pak Hakim, di mana jaksa karena itu ternak Mulyono ya. Kita bisa melihat, maka sekarang rakyat yang harus turun ke jalan untuk menghakimi dan harus dinepalkan ya, karena sampai dunia hancur kiamat tidak akan ada keadilan. Nah, teman-teman, kalau hakim jujur tandanya Indonesia aman makmur. Kalau hakim nggak jujur juga jangan harap rakyat makmur, itu saja atau simpel. Nah, teman-teman, jika ditolak, hadirkan kepala sekolah SMA dari Australia. Bila dikatakan tidak sah untuk mendapatkan capres, itu mungkin akan bisa menemukan solusinya 100%. Ya, Jokowi memberikan contoh keburukan pada rakyat se-Indonesia, di mana itu sudah jelas-jelas teman-temannya di kasat mata rakyat. Tidak usah sekolah sampai ijazahnya bisa diberi beli, berarti rakyat banyak ijazah. Nah, bodohnya di pemerintah ini diperlukan dikoreksi di tingkah hukum atau PNS yang memegang pemerintah Indonesia ini, teman-temannya. Nah, wajib diadili baik pejabat maupun rakyat ya, yang bersalah di muka bumi ini. Siapapun batang hidungnya sesuai hukum di NKRI ini harus ditegakkan lurus, jangan kebal hukum. Rakyat bermasalah lagi, apalagi Wapres Gibran Raka Buming Raka ini. Nah, teman-teman, di mana kita melihat ya bagaimana keluh kesah masyarakat di bawah ini ya, kita sangatnya kita seolah-olah kita ini, teman-teman, sudah dijadikan tameng atau begitu juga ya pelunas hutang negara. Nah, teman-teman, kita mohon kepada Pak Prabowo Subianto ini agar segera, atau kepada hakim agar segera untuk menyelesaikan kasus-kasus masalah-masalah ini. Nah, teman-teman, sekian channel kita hari ini. Salam NKRI, harga mati.